Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang delik tertinggal. Mungkin istilah ini asing buat teman-teman semuanya. Jadi telah dengarkan penjelasan ini biar pemahaman terkait dengan delik tertinggal itu bisa dipahami secara mendalam. Tindak pidana itu lebih dari satu yang dilakukan oleh para tersangka atau terdakwa ini. Nah, seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana lebih dari satu, ini idealnya dilakukan penuntutan bersamaan, baik sebagai tindak pidana berlanjut ataupun konkursus atau berbarengan, atau mungkin dengan tindak pidana dakwaan kumulatif. Jadi ada suatu pidana yang berdiri sendiri atau ada suatu bagian kerangkaian suatu tindak pidana yang dilakukan terus-menerus. Namun oleh karena hambatan dalam pemberkasan, sering penuntutan dan penanganan perkara ini dilakukan terpisah. Jadi karena dari perkara satu dengan yang lain itu saling berkaitan, sehingga delik pidananya ini, pemberkasannya ini dilakukan secara terpisah, tidak menjadi satu perkara. Akibatnya, penuntutan yang dilakukan secara terpisah dapat berakibat pada putusan hukuman yang beragam dan tidak jarang akan menyimpangi dari aturan yang ada. Jadi karena ini terpisah, sehingga putusannya ini bisa menyimpang. Karena apa? Perkara yang satu dan perkara yang lainnya itu tidak tidak diketahui oleh majelis hakim atau tidak diketahui oleh penuntut umum yang lainnya. Nah, sekarang ini ada permasalahan dalam penuntutan secara terpisah itu bagaimana masalahnya? Nah, yang sering terlihat dalam penjatuhan pidana yang melebihi yang diatur dalam KUHP. Jadi, perkara permasalahan pertama jika terjadi penuntutan terpisah karena perkara ini berdiri sendiri dengan hukuman sendiri-sendiri, akibatnya apa? Penjatuhan pidananya itu bisa jadi totalnya diakumulasi tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP. Nah, pasal 12.4 KUH pidana yang secara limitatif telah mengatur pidana penjara maksimum selama-lamanya 20 tahun. Jadi, kalau pidana penjara waktu tertentu itu adalah 15 tahun dengan pemberatan sepertiganya, yaitu maksimal 20 tahun penjara. Tetapi ternyata bisa jadi seseorang ini jatuh pidana maksimal lebih dari 20 tahun. Padahal jelas seorang yang jatuh pidana maksimal tidak boleh jadi pidana pokok, hanya boleh dia jadi pidana tambahan. Nah, sekarang kita apa itu delik tertinggal? Tertinggal. Muncul ini istilah tersebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ini dalam diregister dalam perkara nomor 84 strip PUU garis miring PUU strip Romawi 16 garis miring 2018. Nah, dalam putusan MK tersebut disinggung adanya delik murni dan delik tertinggal. Nah, delik tertinggal ini adalah delik yang ditinggalkan, tidak ikut diajukan ke pengadilan untuk diperiksa secara sekaligus. Kayak kalau delik murni ya sudah, murni sekali bisa diproses dari proses persidangan itu sendiri. Nah, delik ini seharusnya bagian dari suatu perkara lain, belum bisa disidangkan karena masih dalam proses pemberkasan atau belum bukti lengkap. Jadi delik tertinggal ini seorang tersangka atau terdakwa ini melakukan beberapa tindak pidana, ada sangkaan beberapa tindak pidana, namun dalam proses persidangan sebenarnya kan berapa perkara ini bisa digabungkan tadi, mau berlanjut atau mungkin karena ada kumulasi dengan hukuman kumulatif, jadi penggabungan. Dibalik disidang dalam satu berkas perkara yang mana jelas bahwa di situ dengan ancaman pidananya dengan penambahan maksimal sepertiga. Tetapi ternyata dalam proses pemeriksaan delik ini sebenarnya ada satu tindak pidana yang masih dilakukan proses penyidikan tapi belum selesai. Tetapi perkara yang sebelumnya ini harus disidangkan. Maka delik yang satu ini harusnya bergabung menjadi satu dalam perkara tersebut, akhirnya ditinggal. Inilah akhirnya menjadi istilah delik tertinggal.
Tuh. Namun ada kalanya delik tertinggal ini tidak cukup bukti sehingga tidak bisa diajukan ke persidangan. Tapi kalau sudah cukup bukti tetap bisa diajukan ke persidangan. Ini kita coba menelaah keputusan Mahkamah Konstitusi tadi nomor 84 PUU garis miring Romawi 16 2018. Ya, di sini ada uji materi yang diajukan oleh atas pasal 272 KUHP oleh pemohon yaitu Robert Tantular. Nah, di sini pemohon merasa dirugikan karena diadili dalam 4 berkas perkara berbeda dengan total kumulasi pidana penjara selama 21 tahun penjara dan di sini ada pidana pengganti kurungan selama 17 bulan kurungan. Nah, jadi di sini saya jelaskan dari tadi bahwa yang bersangkutan ini dirugikan karena ada 4 berkas dan di total dari 4 berkas itu 21 tahun. Sedangkan hukuman maksimal tadi adalah 20 tahun, berarti lebih dari 1 tahun. Inilah yang menjadikan suatu delik tertinggal di sini. Nah, uji materi pasal 272 ini ditolak. Nah, karena pertimbangannya ketentuan 272 itu tidak berhubungan dengan sistem pemberkasan dan tahap penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Tapi dikarenakan ketentuan dalam pasal tersebut hanya mengatur tata cara atau urutan menjalani pidana. Jadi di sini jelas bahwa terkait dengan pasal 272 itu adalah tata cara urutan menjalani pidana. Kalau kita bisa flashback selain perkara terkait dengan Robert Tantular tersebut, yang terjadi pidana yang lebih kumulasi, ada satu yang menarik bahwa di tahun 2004 Pengadilan Negeri Medan itu sudah pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Onkonquo Nonso Gibi, yaitu dipidana pidana mati. Dan pada tahun 2002, karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana juga, ya, dari perkara narkotika, di PN Melaboh, itu yang terdakwa yang sama juga diputus dengan pidana mati. Jadi satu orang dihukum dengan 2 pidana mati. Nah, ini jadi akhirnya 2 maksimal. Nah, coba kita lihat juga respect lagi juga terhadap kasus yang mengenai dulu kasusnya pajak, kasus pajak itu Gayus Tambunan, itu juga kayaknya juga lebih dari 20 tahun. Ada juga yang terkait dengan perkara Dimas Kanjeng, seperti itu. Kalau nggak salah, kalau saya salah bisa dikoreksi, monggo nanti di dalam kolom komentar silahkan disampaikan. Nah, sekarang kita lihat telaah dalam delik tertinggal itu, yaitu adanya suatu tindak pidana dengan unsur perbarengan, berlanjut, dan gabungan perbuatan pidana jatuh pidana maksimal sekalipun. Kalau tindak pidana yang belum melakukan penuntutan delik tertinggal tetap masih bisa diadili tanpa penambahan masa pemidanaan. Jadi walaupun gitu ada perbarengan berlanjut tadi suatu tindak pidana, jika ada tindak pidana yang belum ditentukan dan yang belum dituntut tadi deliknya, tetapi masih bisa diadili tanpa adanya penambahan pemidanaan. Jadi nanti tidak ada penambahan pemidanaan, jadi harus hanya pidana maksimal. Nah, larangan penambahan masa pidana terhadap pidana penjara yang telah divonis maksimum, itu sejalan dengan ketentuan pasal 67 KUHP. Jadi pada hari ini sesuai dengan pasal 67 KUHP. Nah, akhirnya larangan tadi sehingga akhirnya muncullah pidana nihil. Ya, pidana nihil adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa sudah dijatuhi pidana maksimal. Jadi, tetapi dia bersangkutan masih melakukan tindak pidana. Ya, perkara sidang terakhir ini yang tidak dituntut bersama dengan perkara sebelumnya. Jadi dia tidak jatuhi pidana sama sekali karena semua sudah mentok, sudah pas, sudah pidana sudah maksimal, jadi tidak dipenuhi pidana lagi. Nah, pemeriksaan terdakwa ini jangan sampai menjadi permasalahan yang akan merugikan terdakwa. Inilah karena ada larangan terkait dengan larangan dengan adanya tertinggal tadi, ada larangan tidak boleh menjatuhi melebihi dari maksimal. Harusnya dengan tertinggalnya delik itu jangan sampai merugikan terdakwa. Begitu. Nah, pidana nihil ini juga ada potensi permasalahan ke depannya. Permasalahan itu selalu ada ke depannya. Nah, yang pertama, pidana melebihi pidana maksimal.
Nah, jika ada dijatuhkan melebihi pidana maksimal, jelas merugikan terdakwa. Nah, jika ada delik tertinggal yang disidangkan belakang agar tidak merugikan terdakwa, seyogyanya terdakwa menyampaikan pada majelis hakim atas semua putusan telah diterimanya, sehingga akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Jadi ketika banyak perkara, ya kan, yang harusnya disampaikan pada majelis hakim. Ini loh perkara saya sudah diputus dalam perkara ini, sudah tetap. Jadi total berapa? Sehingga nanti tidak melebihi dari 20 tahun atau sudah dipidana maksimal sehingga tidak dijatuhi pidana lagi. Nah, perubahan pidana awal ini yang sering menjadi permasalahan, yaitu adanya upaya hukum seringkali berimbas pada penjatuhan pidana dan bisa saja saat awal jatuh pidana maksimal dan selanjutnya akan berimbas pada pelimpahan berkas yang tertinggal. Pada bertingkat tadi pidana nihil. Kita lihat dalam perkara terdakwa Heru Hidayat, ya, dia dalam perkara korupsi sebelumnya sudah dipidana dengan pidana seumur hidup, sehingga dari perkara yang keduanya dia tidak dijatuhi walaupun terbukti korupsi, walaupun kemudian tuntutannya adalah tuntutan hukuman mati. Ya, tuntutan hukuman mati, tetapi ternyata oleh majelis hakim dipidana nihil karena sudah diputus dengan perkara sebelumnya. Lah, permasalahannya ini begini, kalau dalam perkara yang awal tersebut dia mengajukan upaya hukum. Dengan adanya upaya hukum tersebut, bisa saja nanti berimbas kepada putusannya. Contoh, awalnya pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup tadi dirubah menjadi pidana 10 tahun. Otomatis pidana yang akhir ini kan menjadi pertanyaan, kalau pidana nihil untung dong. Nah, seperti itulah pertanyaannya, satu permasalahannya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, lebih baik pelimpahan berkas sidang untuk berkas tertinggal ini dilakukan setelah adanya putusan berkas hukum tetap. Ya, jadi setelah tadi diputus hukum tetap, sudah dieksekusi, ya yang bersangkutan baru dilimpahkan. Sehingga jelas, kalau memang ini pidana maksimal jelas bahwa ini sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dimungkinkan kemungkinan lagi akan mengajukan upaya upaya hukum sehingga adanya perubahan terkait masalah lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut. Nah, bila terjadi yang demikian, bagaimana jika ternyata ada perubahan di pidana delik murni sebelumnya, sedangkan ini tidak tertinggal diputus pidana nihil? Harusnya Mahkamah Agung memberikan upaya hukum. Jika ada putusan nihil tadi, yang putusan awalnya itu kan diputus lain, tidak hukuman maksimal, diberikan celah hukum upaya hukum untuk celah hukum untuk mengajukan upaya hukum. Yaitu contohnya mungkin peninjauan kembali karena ini sudah perkara setelah berkata hukum tetap atas putusan nihil tersebut. Jadi tetap di sini ada asas namanya untuk sistem keadilan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih masih setia dengan channel ini. Dan jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.